Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa ashabihi wa junudih, amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dipertemukan kembali di bulan yang terbaik, bulan Ramadan, di masjid yang paling terbaik manajemennya se-Indonesia bahkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan insyaallah kita akan mempelajari itu surah yang sangat penting karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah diriwayatkan membaca surah ini ketika memimpin sholat Jumu'ah. Ada dua surah yang biasanya dibaca oleh Rasulullah SAW kalau melakukan salat Jum'ah. Yang pertama adalah surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Yang kedua adalah surah Al-Mu'minun pasangannya, dan surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Kalau ada surah yang dibaca secara rutin, katakanlah ya, tiap minggu, ini menandakan bahwa surah tersebut sedemikian pentingnya, sehingga tentu saja kita harus memahami lebih. Meskipun tidak berarti surah Al-Baqarah tidak penting, Ali Imran tidak penting, tetapi ketika Rasulullah SAW membacanya setiap hari, satu minggu sekali, menunjukkan pentingnya surah ini. Nomor satu, apalagi dibacakan di hadapan umat saat itu. Maka ini menjadi hal yang pertama yang menarik. Yang kedua, surah Al-Jumu'ah adalah bagian dari surah yang disebut dengan kumpulan surah yang diawali dengan tasbih atau dikenal dengan Al-Musabbihat. Al-Musabbihat ini adalah surah-surah yang istimewa. Rasulullah SAW membacanya sebelum tidur, satu riwayat. Ya, jadi ada beberapa surah yang nanti akan kita lihat yang termasuk dalam surah tasbih atau musabbihat. Kenapa mereka dikelompokkan ke dalam surah yang diawali dengan kata tasbih atau al-musabbihat. Oke, saya ingin ngawali dulu dari peta konsepnya dulu. Surah Al-Jumu'ah kalau kita lihat terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama berkenaan dengan komitmen Rasulullah SAW kepada Al-Quranul Karim atau kepada umat ini secara general, yakni mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat. Ini satu topik bahasan sendiri. Nanti bagian yang kedua adalah contoh dari kelompok yang tidak komitmen kepada kitabnya, yaitu Yahudi. Ini nanti dari ayat yang ketiga ya, sampai nanti Quran berbicara tentang bagaimana kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, mulai ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah nanti. Ya. Jadi 3 bagian utama kalau untuk memudahkan. Yang pertama Nabi komitmennya dengan Al-Quran, yang kedua Yahudi komitmennya dengan kitab sucinya, dan kemudian kita dengan Al-Quranul Karim atau dengan bahkan secara lebih luas dengan agama kita. Kira-kira itu topik pembahasan kita. Mari kita awali karena waktu kita tidak banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul quddus al-malikil quddusil azizil hakim. Surah-surah Al-Musabbihat itu diawali dengan tasbih yang menggunakan bentuk bermacam-macam. Yang pertama, surah Al-Isra itu menggunakan bentuk masdar namanya subhana. Yang kedua diikuti dengan setelah surah Al-Isra, surat yang ke-17, kemudian diikuti dengan surah Al-Hadid. Redaksinya menggunakan past tense atau fi'il madhi sabbaha. Kemudian diikuti dengan surat Al-Hasyr juga menggunakan past tense sabbaha.
kemudian diikuti dengan surat Shaf menggunakan pasten lagi sabbaha, baru dua surah yang sebelum akhir yaitu surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun menggunakan fi'il mudhari' yusabbihu, dan yang paling terakhir surat Al-A'la menggunakan kata kerja sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ada 7. Mari kita lihat dulu susunannya. Bagi orang yang senang dengan bahasa Arab, cara Allah menyusun dari surah Al-Isra hingga surah Al-A'la ini indah sekali susunannya. Karena diawali dari asal-usul kata yaitu masdar. Setelah itu orang Arab itu kalau mengurutkan kata diawali dari masdar, nanti akan keluar kata kerja yang diawalkan biasanya selalu fi'il madhi, habis itu fi'il mudhari', habis itu fi'il amar. Dan urutan surah-surah yang diawali dengan tasbih ini yang dikenal dengan al-musabbihat, diawali di surah Al-Isra dengan masdar subhana, kemudian diikuti dengan fi'il madhi sabbaha tadi dari Al-Hadid, sampai nanti di surah Al-Jumu'ah dan Taghabun baru menggunakan yusabbih, dan diakhiri dengan fi'il amar sabbihisma rabbikal a'la. Oke, sebelum kita melihat satu-satu kenapa kok tasbih, mari kita fahami dulu kata tasbih. Tasbih secara bahasa sebenarnya ada banyak hal yang menarik untuk kita pikirkan. Yang pertama, as-sibah adalah pakaian seorang bayi yang longgar. Mungkin bukan seperti gedong ya. Kalau gedong rapat nempel ke kulit bayi. Jadi pakaian yang longgar yang tidak membentuk tubuh bayi namanya as-sibah. Atau orang Arab menyebut kisa musabbah. Ya, pakaian yang longgar yang tidak menemui gitu. Karena itu outer garment ya, atau pakaian luar seperti jaket atau apalah ya, itu juga disebut dengan pakaian yang bertasbih. Kenapa? Karena dia longgar, tidak membentuk bentuknya itu, tidak bentuk tubuh dari seseorang. Yang kedua, dari kata ini digunakan juga untuk orang yang berenang ya. Kalau orang berenang dan dia tidak sampai ke bawah ya, kata orang Arab adamul inghimar fihi sabihun, orang yang berenang tapi dia tidak tenggelam karena dia memaintain terus, berusaha terus pada posisinya sehingga dia tidak jatuh, ini juga disebut dengan sibah. Dari kata ini juga diambil. Yang ketiga, orang yang melakukan kerja terus menerus, berusaha untuk mengisi hari-harinya dengan baik, itu juga ungkapannya di dalam bahasa menggunakan kata tasbih. Jadi kalau kita kumpulkan kata tasbih itu setidaknya mengandung satu pemahaman bahwa kalau kita ini berusaha untuk tetap pada posisinya, tetapi kemudian kita tidak turun ke bawah, lah namanya tasbih. Mana yang pertama? Karena itu kenapa pakaian tadi yang longgar disebut tasbih, karena dia tidak menempel, dia tetap berusaha di tempatnya situ, tidak masuk menempel ke kulitnya. Begitu juga orang yang berenang disebut bertasbih. Kenapa? Karena orang berenang mempertahankan pada posisinya sehingga dia tidak turun ke bawah. Makna pertama dari kata tasbih adalah orang yang berusaha untuk memaintain keadaannya sampai dia tidak bisa jatuh, harus tetap berada di posisi yang dia pertahankan, itu namanya tasbih. Makna secara bahasa dulu. Nanti dari sinilah kenapa kemudian berenang menggunakan kata tasbih, karena orang berenang dia bertahan. Ya, ada kata yang umum kita kenal namanya sibahah, rimayah sama sibahah, berenang nih. Nah, dia bertahan terus ini. Karena kalau dia kemudian nggak kuat nafasnya, tenggelam dia. Makanya dia berusaha terus gini. Itu nama kata tasbih yang pertama. Dari kata sini kemudian tasbih itu dikaitkan dengan bagaimana orang mensucikan nama Allah SWT, sifatnya Allah SWT, perbuatannya Allah SWT, dan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kata orang ahli bahasa, al-marrus sari', ya, fil ma' wa fil hawa, namanya juga disebut dengan bertasbih, sabbaha. Kalau ada pergerakan yang sangat cepat, baik di air atau di udara, itu juga disebut dengan tasbih. Karena dia bergerak dan bergeraknya selalu berpindah dari satu titik, dia semakin menjauh. Seperti misalnya Quran menggunakan untuk benda-benda objek di langit, bumi, Merkurius, Venus, semuanya. Kullun fi falaki yasbahun, kata Al-Quran. Segala benda-benda di langit itu dia beredar, ya, di orbitnya dari satu titik, dia bergerak dengan cepat terus makin menjauh. Nah, sama seperti orang yang berenang. Quran menggunakan kata yasbahun, dia floating, ya, dia floating, dia ngapung, ya, baik ngapungnya di air atau ngapungnya di udara atau di space kalau sekarang, ya, mungkin lebih tepatnya. Itu maknanya kata tasbih. Ada apa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita mengenalnya melalui namanya, melalui sifatnya, melalui perbuatannya, melalui ketetapan dan takdirnya, melalui ilmunya. Dari sini kita mengenal dan memakrifai Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita ambil satu dari nama dan sifat beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Misalnya dari perbuatannya, membikin siang dan malam, menciptakan dan mematikan, misalnya ini juga bagian dari perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dari ketentuan, ada orang yang diluaskan rizkinya, ada yang disempitkan rizkinya, bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang dikaitkan dengan ilmu, sifat, apalagi perbuatan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ilmu juga, pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk berbagai macam bagian atau dimensi yang bisa kita kenal dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, berpeluang kita ini tidak bisa memaintain dengan baik. Maunya kita ini, misalnya tentang sifat Allah, saya mudahkan dulu untuk memudahkan. Misalnya Jogja mengalami gempa, padahal orangnya taat-taat. Insya Allah kalau dibanding kemaksiatan yang ada di Jogja dibandingkan dengan Las Vegas, insya Allah lah kata tentang Las Vegas toh. Yeah. Apalagi atau dibandingin Jakarta lah, insya Allah lebih banyak di Jakarta lah. Kenapa yang gempa kok Yogyakarta? Aceh waktu mengalami tsunami beredar ramai bahwa gara-gara ada orang dangdutan di pinggir laut kan gitu loh. Kalau kita pikirkan di Jakarta tidak hanya dangdutan, lebih dahsyat lagi maksiatnya. Kenapa yang tsunami? Padahal di Jakarta ada Ancol. Kenapa yang tsunami kok harus Aceh? Kok bukan Jakarta misalnya? Ini menarik. Lah, kita ini mengenal Allah SWT sebagai maha sempurna. Dari namanya, dari sifatnya, dari perbuatannya, dari ketentuannya, semuanya sempurna. Ketika kita mendapati hal-hal yang menurut otak kita ini, kok begini ya? Kenapa Jogja ya Allah? Kenapa? Lah mulai kita misalnya namanya Allah, katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ustaz. Kenapa tetangga saya yang muadzin itu rumahnya hancur misalnya saat gempa? Katanya Allah Rahman Rahim. Atau misalnya dari perbuatan, kenapa Allah kok menghancurkan rumah saya? Kenapa kok tidak rumahnya orang yang non muslim itu? Dari perbuatannya, dari takdirnya. Kenapa kok harus saya? Kenapa kok tidak orang lain? Jenengan orang soleh, istrinya orang solihah, punya anak, dikasih anak yang autis, nangis kita, capek ngerawatnya, malu kita kepada orang. Setiap ketemu ditanyain anaknya sekolah di mana,
SDLB. Sementara teman kita yang tidak soleh dan juga tidak solihah, udah tidak pernah sholat, anaknya cantik, anaknya sehat, sekolahnya baik, kita kemudian mendongak ke langit, maunya Allah apa sih? Kenapa saya harus mendapatkan ini semuanya ya Allah? Nah, kita sekarang mulai mau melekatkan sesuatu yang tidak sepantasnya kita lekatkan kepada Allah SWT, hanya karena kita belum bisa menerima ketentuannya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah, ketentuannya Allah. Lah kalau kita memaksa diri kita sebagaimana orang yang berenang tadi, memaksa terus dia tidak jatuh ke bawah, dia kayak apapun memang berat, seperti orang berenang berat. Apalagi orang seperti saya berenang, ya, gaya batu terus, ya. Berenang berat. Nah, orang yang berenang dia harus terus berasa di atas, tidak boleh. Saya tidak boleh tenggelam, karena kalau saya jatuh saya tenggelam, mati saya. Dan dia berusaha sekuat-kuatnya, terus semakin jauh. Kalimat itulah, kata itulah yang dipakai oleh Al-Quranul Karim untuk menggambarkan tasbih. Saat kita dikasih anak yang autis, kita paksa diri kita, mboten ya Allah, jenengan Rahman Rahim, Engkau adalah zat yang maha lembut ya Allah, maha terbaik ya Allah, maha cinta ya Allah, maha kasih sayang ya Allah, pengasih dan penyayang ya Allah. Kenapa saya punya pikiran jelek? Pasti ini yang terbaik dari Allah. Kita tahan itu, kita paksa diri kita, otak kita paksa, emosi kita paksa, kesadaran kita paksa, enggak, pasti ini yang terbaik dari Allah. Berat. Karena itu kata Rasulullah SAW, at-tasbih tamla'ul mizan. Tasbih itu memenuhi mizan kita nanti di akhirat. Kalau kita mengucapkannya di lidah, mudah sekali, subhanallah. Tapi begitu jenengan misalnya proposalnya sudah baik, presentasi terbaik, tender kalah. Yang menang yang proposalnya tidak baik, yang presentasinya acak-acak, tidak karu-karuan sudah, tapi dia ngasih uang sama salah satu orangnya, ya, sehingga dia yang menang tendernya. Kita kemudian padahal kita butuh untuk ngasih makan anak istri kita, untuk membayar sekolah anak-anak kita. Ya Allah, kenapa yang zalim engkau menangkan? Berat tasbih nih. Hatta, bayangkan ya, hatta Umar bin Khattab boten kiat pada peristiwa Sulh Hudaybiyah. Karena bagaimana kata Umar bin Khattab, kita yang berada di pihak yang benar harus menerima perjanjian yang tidak adil itu antara orang-orang Islam dengan kafir Mekah saat itu. Lah ini namanya tasbih. Jadi mudahnya sekarang tasbih adalah mendeklar kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Mengungkapkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Indonesia kita mengartikan dengan maha suci. Karena maunya jangan sampai ada yang buruk-buruk, yang kotor-kotor ditempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Karena itu dia disucikan dari segala yang tidak sepantasnya, dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengawalinya dengan menggunakan fi'il mudhari' yusabbihu. Fi'il mudhari' itu indikasinya maknanya terus menerus. Kalau saya menyatakan saya mau makan, niku mboten makan siang saja, makan malam, besok mana sarapan, besoknya lagi, karena saya mau makan. Apa sekali terjadinya, mboten berkali-kali, ya, namanya mau makan. Tapi kalau saya sudah bilang saya sudah makan, terjadinya sekali. Kalau Quran menggunakan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, itu untuk menunjukkan masa lalu, ya, terjadinya. Tetapi kalau Quran menggunakan yusabbih, ini berarti pekerjaan ini sudah terus menerus dilakukan, mensucikan Allah, mendeklar kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sekarang. Yusabbihu lillah, bertasbih.
mendeklar kesempurnaan, mensucikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lillahinya ini ada dua fungsinya. Yang pertama fungsinya lita'diyah, yang kedua fungsinya lita'lil. Lita'diyah itu gini ya, kamu mensucikan untuk siapa? Untuk Allah. Mensucikan Allah namanya lita'diyah. Kalau kita yang kedua lita'lil, saya mensucikan karena Allah. Jadi yang kedua itu menunjukkan intention, menunjukkan niat, ya, kesadaran bahwa saya memang mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lah, makhluk itu, seluruh makhluk yang ada di dunia ini dan ada di langit, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, sadar atau tidak sadar, intentionally atau unintentionally, willingly, unwillingly, semuanya mendeklar kesempurnaannya Allah SWT. Karena kita pikirkan, kita ini kalau nonton matahari yang beredar terus, kan gini toh, Ustadz, gimana mereka mendeklar itu? Wong saya ndak pernah dengar tasbihnya matahari, tasbihnya burung, tasbihnya gunung-gunung. Bagaimana mereka bertasbih? Kata Al-Quranul Karim, semua ciptaan Allah itu bertasbih, meskipun kita tidak pernah bisa mendengarkannya. Tentu yang dimaksud tasbih di sini bukanlah tasbih bongso ucapannya, perbuatannya. Inilah gampangannya itu. Kalau saya ini menciptakan sesuatu, entah puisi, entah tulisan buku, entah gambaran, ya, atau apalah produk yang saya ciptakan, bukankah di setiap produk itu jenengan bisa melihat sebagian diri saya ada di sana? Misalnya kalau saya menyanyi, oh ngono yo suarane Yahya yo. Kalau saya melihat, kalau saya menggambar, oh gayane gambare abstraknya. Jadi kemudian semuanya itu menjadi simbol-simbol saya. Kalau kita perhatikan, semua yang ada di alam semesta itu, semuanya sebenarnya sedang mendeklarkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam gambarannya. Contoh misalnya ini, kita ini kalau ke laut, nonton laut yang membentang sangat luas, kepada siapa kita mengingat? Pada Allah. Maka laut yang gelombangnya begitu sangat hebatnya itu membuat kita kemudian berdecak kagum dan menyatakan subhanallah. Ya, misalnya semua makhluk itu mendeklar kesempurnaannya Allah SWT. Kata Ibnu Arabi, imma mendeklar jalaliyahnya Allah SWT atau mendeklar jamaliyahnya Allah SWT. Lah masalahnya dengan kita, Ustadz, oke lah, kita tidak memperpanjangnya, waktunya tidak cukup nanti. Semua benda selain manusia bertasbih, oke lah, karena mereka semuanya itu diciptakan oleh Allah, default, tidak bisa tidak kecuali mentaati Allah SWT. Makanya kita tidak pernah dengar matahari telat setengah menit misalnya, rembulan selah kesel aku rek menit tak gawe 25 jam nggak ada. Terus monggo dipikirkan gitu. Lah manusia, Ustaz, saya kan tidak selalu bertasbih. Kadang saya tidak mendeklar kesempurnaan Allah. Iya, bedanya kita dengan manusia itu, dengan kita dengan alam semesta ini adalah kita ini memang tidak sepenuhnya bertasbih kepada Allah SWT. Tetapi kalau demikian kan berarti salah. Quran ini menyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Saya kan ada di bumi. Saya kan tidak terus-menerus saya ini bertasbih. Kadang saya lupa sama Allah. Kadang saya bermaksiat kepada Allah SWT. Bukankah saya tidak bertasbih? Gini, monggo dinyerungkan. Meskipun jenengan boten bertasbih, apa darah yang mengalir di tubuh kita itu tidak bertasbih sama Allah? Apa setiap sel yang ada di kita itu tidak bertasbih kepada Allah? Monggo dipikirkan. Kapan, berapa persen sih kita ini punya kontrol terhadap tubuh kita? Jenengan sakit kontrol nafas, kita tidak bisa kontrol nafas.
Kita tidak bisa ngontrol darah kita mengalirnya kemana, kita tidak bisa banyak. Kita ini cuma dikasih kontrol sedikit, misalnya ini dikontrol saya bisa menaikkan, saya bisa menurunkan, saya bisa memukul orang, saya bisa mengelus orang, masih kontrol saya. Tapi gerakan darahnya, perputaran sel-sel yang ada di seluruh tubuh saya, ini di luar kontrol saya. Semuanya mendeklar kesempurnaan Allah SWT, meskipun orangnya bermaksiat. Nah, ada memang bagian kecil dari diri kita, karena Allah memberikan kebebasan kepada diri kita, karena kita memang menerima amanah itu. Semua makhluknya Allah, tidak ada yang mau menerima amanahnya, kita yang menerima amanahnya. Karena itu kita dinilai di situ. Tapi Quran tidak salah menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih, menunjukkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kenapa langit disebut dulu, tidak bumi disebut dulu? Karena langit lebih banyak memuji Allah dibanding bumi. Kenapa? Karena langit isinya para malaikat. Rasulullah SAW menyatakan di setiap 4 jari di langit itu ada 1 malaikat. Entah dia bersujud, entah dia ruku. Ya. Jadi ya tentu yang lebih banyak didahulukan, baik secara kuantitatif. Secara kualitatif ya memang banyak di langit, makhluknya dan seterusnya. Karena itu kemudian langit disebut dahulu. Apalagi penciptaannya juga langit dahulu. Kita kalau melihat penciptaan alam semesta ya, katakanlah kita terima Big Bang itu, ya langit dulu memang. Proses jadinya bumi itu lama baru jadi bumi. Karena itu yang bertasbih langit dulu. Oke. Nah, terus apa maksudnya ayat ini Ustaz? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah ayat ini sekedar informasi yang menjelaskan kepada kita, kamu ketahuilah semuanya ya, bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi ini adalah bertasbih. Apa cuman begitu? Ini ayat ini oleh para mufassirin disebut sebagai kinayah. Quran itu gini, kita ini kalau membaca Quran harus sensitif, baik secara akal kita dan secara hati kita. Tidak boleh kita itu tidak melibatkan akal, terus dipikir maksudnya apa ya, kenapa ya begini ya, dan seterusnya. Atau yang kedua, kita harus sensitif. Kalau misalnya saya batuk-batuk saat ceramah ini, terus jenengan, Pak Ustadz batuk. Terus saya balang lagi, habis 5 menit saya bilang, itu orang yang wong Jawa sing boten Madura, wong Jawa sing Jawani niku ngerti maksudnya nopo niku. Lah nggih to. Ndak tahu itu. Gimana banyu lho ngono saken Pak Ustadz. Lah ngoten to. Jadi namanya kinayah. Memang tidak perlu disebutkan, itu menariknya Quran itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang kan gini, kata orang Arab itu, kalau kita punya urusan, kata dia, arsil hakim wala tusih. Utuslah orang yang cerdas dan jangan banyak ngasih instruksi. Kalau jenengan punya masalah nih, ini mau apa ini, gentengnya bocor atau temboknya rusak atau apalah, cari orang yang pinter, terus suruh ngerjain, tapi jangan kasih banyak instruksi. Kenapa? Orang pandai itu tidak butuh banyak instruksi. Tolong ini ya, oh ya siapa? Kalau jenengan banyak instruksi, malah dia tidak ngerjain. Ya nanti yang karpetnya nanti begini. Banyakan jenengan ke bengkel, ya, bawa mobil, terus Pak ya nanti tolong Pak ya, yang ini bautnya digini-gini. Bawa pulang aja Pak, benahin sendiri lah gitu. Karena dia sudah expert. Orang itu kalau cerdas tidak banyak. Anaknya jenengan disuruh, tolong gawe no apalah, tolong buatin ini nanti yang ini gitu, saya udah ngerti nanti tapi pas tekno iki loh, mama, saya udah besar. Kenapa? Karena dia pinter. Tapi kalau ada orang yang bodoh, semuanya harus detail. Kita harus detail ngomongnya.
Misalnya saya ngasih nopo lah, ya, tolong beli nasi padang ya. Maksudnya beli nasi dibawa ke Padang Ustaz. Atau ruwetnya, semuanya harus detail. Quran itu tidak memperlakukan kita sebagai orang yang nomor 2. Quran itu memperlakukan kita sebagai orang yang nomor 1. Karena itu tidak semua informasi ada dalam Al-Quranul Karim. Tetapi jenengan kalau mau berpikir, terus apa ya, so what ya, kira-kira begitu. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an, berpikir mendalam terhadap Al-Qur'an. Kalau seandainya Quran itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, lawajadu, pasti kalian semuanya akan mendapati fihi, di dalam Al-Qur'an Karim, ikhtilafan katsira. Silang sengkarut yang banyak dalam Al-Qur'an Karim. Justru kalau kita berpikir mendalam, kita akan mendapati indahnya alam semesta ini, indahnya Al-Quranul Karim. Sama kita ini kalau ngelihat, kalau apa sesuatu yang kita ketahui, kita anggap sesuatu itu indah Ustaz, semuanya in order. Tapi jenengan begitu nggak mengetahui, chaos Ustaz, ruwet. Padahal mboten chaos asli nih, dia punya tata caranya sendiri. Hanya kita saja yang belum tahu. Masya Allah. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, ini adalah kinayah. Kalau benda langit, benda yang ada di bumi ini, hewan, tanaman, kucing, kambing, hatta anjing, babi, semuanya mendeklar kesempurnaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hei manusia yang ahsanu taqwim, yang jauh lebih baik dari semuanya, karena kamu adalah ciptaan Allah yang paling terbaik. Justru kamulah mestinya yang paling banyak bertasbih kepada Allah SWT. Gitu maksudnya, karena itu kinayah. Jadi kalau kita membaca yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu maksudnya semua ya makhluknya Allah SWT yang di langit dan bumi ini semua bertasbih ya kepada Allah SWT. Maka kamu hei manusia yang punya otak, yang kamu jauh lebih mendapatkan nikmat dari Allah SWT, yang semuanya Allah tundukkan untuk kamu, mestinya kamu yang jauh lebih banyak bertasbih kepada Allah SWT. Kapan kita bertasbih? Kadang-kadang kita ini tidak bertasbih gara-gara kita tidak mengenal Allah dengan baik. Ya, begitu dikasih anak autis tadi, kita melawan Allah SWT. Teman-teman ateis itu, salah satu yang membuat dia berpaling dari Allah adalah karena dia tidak bisa menerima tadi itu, kemahasempurnaan Allah. Kalau memang Allah ada, kenapa Palestina yang kalah? Kenapa Israel yang menang? Kenapa bayi-bayi yang tidak berdosa itu harus mati semuanya? Itu tandanya nggak ada Allah, kata teman-teman ateis. Ya. Sama, kenapa? Karena dia tidak bisa membaca lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saya contohin tadi ya, bagi kita yang misalnya diuji oleh Allah, punya anak ateis, punya anak autis misalnya, nangis, sumpah kita, capek merawatnya, dan seterusnya. Kita mungkin, ya Allah, kenapa kok saya yang diuji oleh Allah? Tapi andaikan Allah membuka rahasianya, Allah terlampau sayang kepada kita. Misalnya jenengan itu mestinya masuknya surga Aden, tapi oleh Allah mau dinaikkan ke surga Firdaus. Amalannya kurang. Kata Allah, sampean saya sangat cinta sama Anda karena terlampau baik, terlampau soleh, tak masukinlah ke Firdaus. Karena itu kemudian kata Allah, tak kasih ujian dan layak untuk masuk surga Firdaus. Asal kamu merawat anakmu yang autis itu, nanti pada akhirnya kamu akan masuk ke dalam surga Firdaus bersama anak-anakmu. Kalau kita tahu apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita, hatta awalnya nampak sebagai sesuatu yang tidak bahagia, ujungnya kita menyatakan apa? Subhanallah, terima kasih ya Allah. Langoten toh. Makanya tasbih perlakuannya di dalam Al-Quranul Karim digunakan kalau kita melihat sesuatu yang nampaknya menurut otak kita buruk, bertasbihlah sama Allah.
paksa diri kita, pasti ini yang terbaik, pasti ini ada hikmahnya, pasti ini bagian dari ketentuan Allah yang sempurna. Nopo mawon. Namanya tasbih. Namanya tasbih. Karena itu bagian dari keyakinan kita. Karena kita ini diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya tidak perpanjang sudah musabbihatnya, tidak cukup nanti waktunya. Kemudian ditambahi oleh Allah dengan 4 ayat. Fokus kita nanti ke materialisme dan spiritualisme, tapi di ujung ayatnya makanya agak cepat dulu. Allah kemudian menyebut 4 namanya. Unik ini, biasanya kalau kita baca Al-Quranul Karim, setiap ayat itu ujungnya 2 nama biasanya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, wahuwal ghafurur rahim misalnya. 2, 2, 1, 2. Ini enggak, 4 jadi 1. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Jadi 1 semuanya, 4-4-nya. Lah, ini unik. Nah, sekarang perlakuan pertama yang harus kita pahami adalah dari keempat Allah itu seakan-akan memaksa kita untuk bertasbih dari 4 sisi ini. Dari Al-Malik yang menguasai, yang merajai. Yang kedua dari Al-Quddus yang maha suci. Dari Al-Aziz yang maha perkasa atau yang maha otoritatif. Yang terakhir adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Kita ini dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala mengenal Allah sebagai Raja, sebagai Al-Aziz, sebagai Al-Hakim, sebagai Al-Quddus. Tetapi cara kita memakrifati Allah dalam 4 ini seringkali juga tidak sempurna. Misalnya memang saenake dhewe ya Gusti Allah sih. Misalnya Malik kita tidak sempurna, Aziz kita tidak sempurna, dan seterusnya. Karena itu berusahalah untuk bertasbih kepada Allah SWT dari 4 sifatnya Allah SWT ini. Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai Al-Quddus, Allah sebagai Al-Aziz, Allah sebagai Al-Hakim. Singkatnya, Al-Malik adalah raja. Raja itu memiliki kekuasaan. Dan bedanya Allah dengan manusia adalah kalau manusia itu semakin dia memiliki kekuasaan, kecenderungannya dia akan semakin korup, semakin zalim. Sampai jadi rumus dalam ilmu politik ya. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah gitu. Kekuasaan cenderung korup. Istri sama suami, lebih mana kuasanya? Suami. Sinten yang lebih zalim? Suami. Kebanyakan ngoten. Dek, tolong dek, istri itu sebenarnya kewajibannya apa saja misalnya kalau menurut hukum syariah, tapi lebih banyak nanti disuruh macam-macam. Yo dadi bojo, dadi sekretaris, dadi babu, dadi macam-macam lah itu. Dan seenaknya laki-laki itu dosen sama mahasiswa, mana yang lebih powerful? Dosen. Yang lebih banyak zalim? Dosen. Seenaknya. Tolong kamu ini ya, tolong kamu ini, seenaknya. Begitulah kekuasaan. Apalagi sampai yang paling besar, presiden, wah tambah banyakan lagi, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita bersihkan. Allah boten ngoten. Jangan sampai ketika kita berpikir tentang Allah Al-Malik, cara berpikir kita seperti kita memikirkan Malik di dunia ini. Yang kalau punya kekuasaan seenaknya sendiri. Tidak begitu Allah SWT. Makanya kita harus bertasbih dari sisi itu. Poin nomor 1-nya. Yang kedua, kenapa Allah itu? Karena Allah Al-Quddus. Meskipun punya kekuasaan, ya meskipun Allah itu raja, tapi Allah itu maha suci. Makanya dia tidak bisa zalim. Lah masalahnya yang jadi kekuasaan, yang jadi raja, biasanya dia tidak suci. Karena itu dia butuh Pak Yai. Makanya para politikus datang ke pesantren, datang ke pendeta, datang ke kenapa? Karena dia tahu sebenarnya kekuasaan itu kalau bergandengan tangan dengan kesucian ruhani kuat sekali. Dan dia tahu itu, tapi dia melihat dirinya sendiri kotor,
Caranya bagaimana? Ya pakaian takwa, ya datangin tokoh rohaniawan, ya foto-foto atau nempelin foto berdua, karena dengan itu dia merasa lebih baik lagi. Lah Allah niku Malik tapi sekaligus Kudus. Nah kalau sudah Malik Kudus, Allah namanya Al-Aziz yang tidak bisa dikalahkan. Allah otoritatif, dia punya kekuasaan dan kita respect dengan kekuasaannya Allah SWT. Namanya Al-Aziz. Tapi biasanya orang yang punya otoritas, yang ngatur-ngatur kita ini namanya Al-Aziz. Ya, bisa ngatur ini, nyuruh itu. Biasanya orang yang mengatur tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kadang-kadang nanti kalau dalam ilmu sosial disebut dengan penjara besi, ya, iron cage katanya Max Weber. Aturan itu lah ngoten toh. Kadang-kadang kenapa jenengan kok mboten seneng polisi ngatur-ngatur tok, ya. Atau jenengan ngeten. Misalnya tinggal di perumahan, ada portalnya, portal tutup jam 9, ya, ada satpamnya di situ. Jenengan mau bertamu, bane meledos, diperkirakan nyampe jam 9, lebih 9 lebih 5 menit, atau mau daftar apalah, ujian apa, PNS, ya sepeda motore gembos, nyampe di tempat 9.5, katanya satpamnya, mohon maaf, sudah tutup jam 9 terakhir. Tadi saya itu bukan telat, tapi karena saya ketabrak orang, akhirnya ban saya gembos. Nggak bisa mas, peraturan angin mangkel gitu dan seterusnya. Lah Allah mboten ngoten. Kenapa? Karena Al-Aziz digandeng dengan Al-Hakim yang maha bijaksana. Hukum niku kita digandeng dengan kebijaksanaan. Karena kalau enggak ada kebijaksanaan, tidak suci nanti, tidak sempurna nanti. Maka 4 sifat ini harus digandeng jadi satu, sehingga kita bisa mendeklar kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seluruh benda yang ada di langit dan di bumi ini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil